Pada Agustus tahun 2017, seorang user Twitter yang bernama Adam Ellis memposting tweet yang mengatakan bahwa dia yakin dia ini dihantui oleh hantu bocah yang sudah mati. Setiap hari dia ini selalu mendokumentasikan setiap pengalaman serta teror yang diberikan oleh hantu yang diberi nama sebagai Dear David. Kisah ini dimulai dengan sebuah tweet yang dipublikasikan pada 7 Agustus pukul 11.35 yang dimana kira-kira berbunyi seperti ini. Jadi apartemenku saat ini dihantui oleh hantu anak yang sudah mati dan dia mencoba membunuhku. Awalnya mulai muncul dalam mimpi sih, tetapi kupikir dia sekarang telah berusaha menyeberangi ke dunia nyata. Untuk wujud hantu yang satu ini, bisa kalian lihat di samping ini ya. Dia itu memiliki wujud yang gak normal serta cenderung mengerikan. Lihat aja kepalanya itu sudah penyok dengan tubuh anak kecilnya. Adam Juga menjelaskan kalau dia itu pertama kali dihantui itu ketika dia mengalami sebuah gejala yang bernama sleep paralysis atau ketindihan. Selama lumpuh ini, Adam melihat sesosok anak kecil sedang duduk di kursi goyang yang ada di ujung kamar dengan santainya melihat Adam. Pada awalnya, makhluk yang satu ini hanya sebatas melihat aja, nggak ada interaksi secara fisik. Tapi lama-kelamaan, hantu ini mulai melakukan pergerakannya dengan cara dia mulai berjalan bertati-tati menuju ke kasurnya dan menaiki tubuh Adam. Tetapi untungnya ya, di malam berikutnya Adam nggak mengalami mimpi yang serupa. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Adam mengalami sleep paralysis lagi atau ketindihan lagi. Tapi kali ini dia itu bukan mengalami ketindihan atau mimpi yang berhubungan dengan hantu David ini, melainkan sosok hantu lain yang gak ada hubungannya dengan David. Tapi hantu ini seperti mengenal David itu sudah sangat dekat, dan kira-kira itu dia mengatakan kepada Adam ini seperti ini. Hantu yang selama ini mengganggumu adalah David. Jadi David ini hanya akan muncul di tengah malam. Jika kau melihatnya lagi, tanyakan 2 pertanyaan kepadanya. 2 aja, gak boleh lebih. Tapi sebelum bertanya, katakanlah, Dear David. Setelah kejadian itu, Adam kemudian diganggu lagi oleh hantu yang bernama David lagi. Lagi-lagi, hantu David ini muncul di kursi yang ada di ujung kamarnya dengan tatapan yang cukup mengerikan. Tapi karena Adam ini sudah dikasih semacam peringatan serta tata cara untuk menghadapi makhluk yang satu ini, jadi kali ini Adam sedikit lebih punya kepercayaan diri untuk menghadapi makhluk yang satu ini. Ketika makhluk ini sudah mendekati Adam kemudian mulai menanyakan beberapa hal yang dimulai dengan kata, Dear David. Untuk pertanyaan pertama, Adam menanyakan kenapa kepala dari David ini begitu mengerikan serta kenapa harus penyok di kepalanya. Kemudian, si David menjawab, Kalau ada seseorang yang mendorong erat dan menimpa kepala David. Lalu untuk pertanyaan kedua, Adam menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Tapi sayangnya, untuk pertanyaan yang kedua ini, si David gak mau menjawabnya. Setelah kejadian yang cukup mengerikan ini, Adam kemudian mencari sebuah jawaban untuk kasus dari hantu David ini. Dia memeriksa apakah ada anak-anak yang mati karena tertimpa rak yang jatuh. Dia ini bahkan mencari nama yang memiliki kaitannya dengan nama David, seperti Dylan, Daniel, Devon, dan lain-lain itu. Tapi sayangnya, gak ada tuh yang namanya David tewas tertimpa oleh rak. Dalam minggu-minggu berikutnya, Adam kemudian memutuskan untuk pindah dari apartemennya yang sekarang. Adam ini pindah ke sebuah apartemen yang dimana masih dalam satu gedung, tetapi luas dari ruangan ini
cukup lebih besar. Dan posisinya ada di ujung atas bangunan apartemen ini. Setelah pindah ini, Adam sudah mulai bisa melupakan kasus-kasus dari hantu David. Tapi sayangnya hal ini nggak berlangsung lama. Karena suatu ketika dia mulai memposting sebuah tweet yang mengatakan kalau kucing-kucingnya ini melakukan sebuah sikap yang nggak seharusnya dilakukan oleh kucing biasanya. Menurutnya kucingnya ini sedikit lebih agresif serta ya kucingnya ini seperti melihat ke sela pintu seolah-olah dia melihat sesosok orang lain. Tetapi ketika dicek ternyata nggak ada siapapun di depan pintu itu. Sejak saat itulah mulai banyak tuh muncul hal yang gak masuk akal lagi yang datang ke hidup Adam. Mulai dari benda-benda yang jatuh sendiri, lampu-lampu yang berkedip secara random, serta terdapat suara-suara aneh. Kemudian Adam ini mulai sadar tuh kalau sosok yang mengganggunya ini adalah David. Tapi kali ini David ini sepertinya nggak melakukan kontak dalam dunia mimpi lagi, melainkan dalam dunia nyata. Jadi dalam sebuah kesempatan, Adam menempatkan sebuah motion capture untuk menangkap foto dari pergerakan hantu David yang kira-kira seperti ini. Oke, aku jelasin ya, itu yang lagi tidur di kasur itu jelas si Adam, dan yang dilingkari itu adalah David. Lalu ya nggak selang berapa lama ketika Adam ini mengecek foto-foto yang lain, Adam juga mulai melihat sesuatu yang aneh dari foto ini. Untungnya ya semenjak foto itu sudah dipublikasikan, Adam mengatakan kalau dirinya itu baik-baik aja, nggak ada serangan fisik yang sampai melukai tubuh Adam. Tetapi sayangnya ya, mental dari Adam ini sepertinya sudah sangat capek serta remuk karena diteror oleh hantu yang bernama David ini. So, itu adalah fakta mitos dari hantu Dear David. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Atau kalian merasa video ini membosankan, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu boneka berhantu yang ada di dunia. Boneka ini konon sudah memakan banyak korban jiwa. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini, karena di video ini aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini adalah fakta mitos dari hantu yang berasal dari Amerika. Terakhir, nama aku Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.